Halo sahabat media, gimana kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang benar-benar akan memacu adrenalin kita. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang dididik dan dilatih sejak kecil untuk menjadi seorang agen rahasia. Yang dimana tugas dari wanita cantik itu adalah memburu dan mengungkap tentang sebuah sindikat perdagangan anak. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran? Siapkan posisi ternyaman menurut kalian dan inilah. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang sedang berdiri di depan jendela yang bernama Agni. Wanita ini merupakan seorang agen khusus untuk memburu pimpinan dari salah satu organisasi perdagangan anak. Tidak lama berselang, Agni mendapatkan telepon dari rekannya yang merupakan ayah angkatnya sendiri. Time for action. Copy that, Rainmaker. Over and out. Terlihat Agni sedang mempersiapkan persenjataan yang ternyata wanita dengan paras cantik itu akan melakukan penyergapan di sebuah gedung. Dengan kendaraan bermotor seperti yang saya punya di rumah, Agni dan rekan pria sesama agen khususnya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyergapan. Setelah sampainya di gedung yang dituju, mereka langsung membatai semua musuhnya dengan sangat mudah. Dalam pertempuran itu, rekan sesama agen dari Agni terlihat terluka, tidak tahu sebabnya, tidak dijelaskan dalam film, tahu-tahu gitu aja ya. Untuk menghilangkan penderitaan rekannya itu tanpa panjang lebar, Agni langsung menghabisi nyawanya saat itu juga. Setelah banyak musuh yang berjatuhan, Agni kembali mendapatkan panggilan yang berasal dari rekannya untuk membatalkan misi tersebut. Agni, abort mission, it's an order. Agni. Namun karena sudah merasa terlanjur, Agni tidak menghiraukan instruksi dan terus melanjutkan misinya. Dengan menghabisi musuh satu persatu, akhirnya Agni berhasil mencapai tujuannya, yaitu menyelamatkan para tawanan wanita yang diketahui ternyata para tawanan wanita itu akan diperjualbelikan. Ladkiyan mil gayi hain, Ringmaster. You're safe. Sebelum pergi dari tempat itu, Agni mengambil sebuah flash disk dari seorang pria yang isinya terlihat sangat penting. Yang pasti isinya bukan video XXX ya. Setelah menyelesaikan misi, Agni kembali ke tempatnya dengan kaki yang sempat terluka. Scene berpindah dengan memperlihatkan Agni sedang duduk santai dengan mengenakan rambut merah yang cetar. Dengan posisi duduk yang cukup santai, ternyata di situ dia sedang teringat tentang masa lalunya, di mana terdapat beberapa penjahat yang membantai dan menghabisi keluarga tercintanya ketika dia masih kecil. Pagi pun tiba, Agni yang bertemu dengan ayahnya sekaligus atasannya di agen khusus langsung mendapatkan sebuah perintah dari atasannya untuk pergi ke India. Karena atasannya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di mana pada misi sebelumnya telah menewaskan teman agen sekaligus anak buah dari sang atasan. Di sini Agni pun diminta untuk berfokus hanya mencari informasi saja tentang keberadaan Road Driver yang merupakan ketua dari sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia. रवीर 10 साल पहले गल्फ में सेंट्रल इंडिया के कोल माइनिंग बेल्ट से ऑपरेट कर रही है. Setibanya Agni di India, karena Agni yang merupakan seorang wanita, di situ ada para preman terminal yang mencoba untuk merampas apa yang dibawa oleh Agni. Namun karena Agni yang merupakan seorang agen rahasia, jangankan preman terminal, ratusan penjahat bersenjata saja bisa dilumpuhkannya dengan mudah. Setelah sampai di kediaman rekannya di India yang bernama Fazal, dia merupakan salah satu agen rahasia yang berada di India. Di sini Agni mulai menggali informasi dari Fazal tentang siapa itu Road Driver dan bagaimana asal-usulnya. Start.
Di sini Fazal mulai bercerita kepada Agni tentang Root Driver, di mana kita diperlihatkan Root Driver yang sedang menembak ayahnya demi batu bara, menghabisi orang-orang dengan kejam hingga membentuk sebuah pasukan. Setelah berbicara panjang lebar, bisa disimpulkan bahwa Root Driver adalah seorang yang mempunyai ambisi kuat untuk membunuh dan membantai semua orang tanpa menghiraukan apapun demi uang. Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Root Driver, Agni dan Fazal mendatangi seseorang yang bernama Khalid yang dianggap memiliki informasi penting tentang keberadaan Root Driver. Dengan menyamar menjadi seorang fotografer, Agni masuk ke dalam sebuah tempat pergulatan yang di sana sudah terdapat orang yang mereka cari. Bermodalkan kecantikan, kecerdasan, dan jam tangan canggih yang digunakan, Agni berhasil mengambil informasi data apapun itu yang berada di handphone Khalid. Yes. Setelah kembali ke rumah, terlihat Agni sedang bermain dengan anak Fazal. Di situ Agni kembali teringat dengan masa kecilnya saat tragedi ayahnya dibunuh oleh para penjahat. Scene berpindah di markas para agen. Agni diberikan informasi oleh atasannya bahwa akan ada sebuah pertemuan dari salah satu orang yang memiliki informasi tentang Root Driver yang bernama Rohini. Pada rencana itu, Agni diperintahkan oleh atasannya untuk memasang kamera pengintai di sebuah gaun yang dimana gaun tersebut didesain oleh seorang desainer yang merupakan desainer pribadi dari Rohani. Malam pun tiba di mana Rohini akan melangsungkan pertemuannya. Dalam pertemuannya, Rohini terlihat berbicara dengan seorang pria yang dimana tanpa mereka sadari bahwa semua percakapan mereka telah diintai oleh para agen. Setelah mendengarkan percakapan dari alat pengintai itu, dengan cerdasnya dia mengambil kesimpulan bahwa orang yang selama ini mereka cari, yaitu Root Driver, bersembunyi di sebuah tambang batu bara. रुद्रवीर खान में छुपा है, तभी किसी को दिखता नहीं. Keesokan harinya, Fazal menginformasikan kepada Agni bahwa Rohini akan mengirimkan beberapa gadis ke tambang yang diduga menjadi tempat persembunyian orang yang selama ini mereka cari. Tanpa berpanjang lebar, Agni kembali melakukan aksinya dengan menyamar menjadi salah satu wanita yang akan dikirim ke tambang itu. Sesampainya di tambang, Agni mulai dihadapkan oleh seorang pria yang akan melakukan pengenceritan kepada dirinya. Namun tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, Agni langsung melumpuhkan pria itu sebelum terjadi tragedi kasur goyang. Setelah melumpuhkan pria itu, Agni langsung keluar dari ruangan dan melumpuhkan satu persatu semua penjaga yang ada di sana. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, tibalah Agni di sebuah lorong gelap yang mungkin saja itu adalah tempat persembunyian dari Root Driver. Sempat mendapatkan perlawanan yang hampir membuatnya tewas. Dengan sigapnya, Agni bisa melumpuhkan penjaga itu dengan menusukkan pisau yang sudah dipersiapkan di belakang punggungnya. Di balik itu ternyata Fazal beserta anaknya telah ditangkap dan Fazal harus tewas ditembak mati oleh para kawanan penjahat karena kini dia telah diketahui sebagai informan untuk agen khusus. Kembali pada Agni yang dimana kali ini dia mematuhi perintah atasannya hanya untuk mencari informasi hingga dia berhasil kabur dari tambang setelah mendapatkan informasi yang dicari. Informasi yang didapat oleh Agni langsung diberikan kepada atasannya yang dimana Agni telah berhasil menemukan tambang yang menjadi tempat persembunyian Root Driver. Tanpa panjang lebar, sang atasan pun langsung menginformasikan kepada timnya untuk bersiap melakukan penyergapan yang dipimpin langsung oleh Agni. It's a go-ahead on Operation Crate. Copy that, sir. Dengan paras cantiknya, Agni mulai mempersiapkan persenjataan untuk memulai penyergapan. Namun di sisi lain yang kini kita diperlihatkan oleh wajah Root Driver yang sudah terlihat tua, yang ternyata sudah membaca situasi bahwa akan ada penyergapan. Dengan wajah brutal, Root Driver pun menyiapkan pasukannya. Setelah menyusun rencana yang matang, Agni dan timnya mulai menuju lokasi yang dimana pasukan Root Driver juga sudah bersiap menunggu kedatangannya.
Karena road driver telah membaca situasi ini, dengan mudahnya road driver meledakkan satu truk dan melumpuhkan truk yang di dalamnya berisi Agni dan pasukannya. Karena kejadian itu, atasannya memerintahkan Agni kembali untuk membatalkan misi. Karena Agni yang merasa sudah terlanjur langsung menghiraukan perintah dari atasannya, dan saat itu juga terjadilah pertempuran hebat dari dua belah pihak. Kembali ke markas para agen tanpa disadari oleh pihak agen, ternyata mereka juga telah disergap oleh para pasukan road driver yang kini akhirnya membuat semua menjadi kacau. Disinilah kita akan diperlihatkan jiwa kebrutalan Agni yang melumpuhkan satu persatu pasukan lawan walaupun kakinya berhasil tertembak. Dengan luka kakinya yang ternyata Agni sama sekali tidak merasa kesakitan, justru semakin membrutal dengan menghabisi semua pasukan road driver yang menghadangnya. Setelah melumpuhkan pasukan road driver, kini Agni harus dihadapkan dengan salah satu seorang kepercayaan road driver yang merupakan sahabat kecil dari road driver sendiri. Terjadilah pertarungan sengit antara pria dan wanita yang jelas itu sangat tidak seimbang bagi kita orang biasa ya. Dengan rasa pantang menyerah, Agni dengan segenap jiwa dan raganya terus berusaha menghadapi pria itu. Dengan beberapa tusukan pisau di tubuh Agni yang dilakukan oleh pria tadi, kini akhirnya Agni harus ditangkap dan diseret ke hadapan road driver. Ketika berada di hadapan road driver, Agni kembali teringat oleh masa kecilnya yang ternyata terungkap bahwa pembunuh ayah Agni merupakan seorang yang ada di hadapannya sekarang, yaitu road driver. Pada saat itu juga road driver langsung menembak Agni tepat di jantungnya. Sempat bingung dengan alur cerita ini. Kok jagoannya malah mati ya? Padahal filmnya kan belum selesai. Karena rasa penasaran saya yang bergejolak, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan menonton film. Scene berpindah ke atasan Agni yang ternyata selamat dari sergapan pasukan road driver. Namun sayangnya dia harus melepaskan jabatannya karena telah dianggap lalai menjalankan tugas dan telah banyak memakan korban. Di sini juga ternyata terungkap bahwa yang membesarkan Agni setelah ayahnya meninggal adalah atasannya yang merupakan seorang pimpinan dari agen khusus. Scene berpindah yang memperlihatkan Agni sedang dirawat oleh seorang dokter yang ternyata Agni tidak tewas pada saat itu karena jantungnya berada sedikit ke kanan yang menyebabkan jantungnya tidak terkena oleh peluru, hingga akhirnya sempat diselamatkan oleh agen penyelamat. Seperti dugaan saya, pasti nih orang gak mati, saya yakin itu, dan benar kan? Dengan kondisi yang mulai pulih, Agni kembali berlatih dengan keras untuk bisa kembali membalaskan dendamnya. Dengan kondisi Agni yang kini benar-benar pulih, Agni dengan ayah angkatnya kembali melancarkan aksinya untuk mendatangi tempat kediaman dari driver yang kini bukan berada di tambang lagi. Dengan aksi penyamarannya lagi, Agni mulai memasuki sebuah pesta yang ternyata pesta itu adalah pesta yang dibuat oleh road driver. Tidak disangka ternyata road driver telah mengetahui kedatangan Agni yang membuat Agni terbius dan harus ditangkap. Sempat mendapatkan siksaan dari tangan kanan road driver dan dua wanita. Dengan keahliannya Agni mampu melawan dan membalikan keadaan. Dengan sigap Agni mengambil senjata yang ada di atas meja dan berhasil menembak kaki pria itu. Sempat kabur dari kejaran Agni dengan tembakan di kakinya, tapi akhirnya Agni langsung menembak kepala pria itu dan tewas seketika. Scene berpindah dengan memperlihatkan road driver yang sedang duduk berdua dengan seorang anak yang bernama Zaira yang merupakan anak dari Fazal, yang dimana Fazal telah tewas ditembak oleh komplotan penjahat. Terlihat road driver yang sempat ingin menembak Zaira dengan pistol, namun road driver tidak menembaknya melainkan memanfaatkan Zaira dengan memberikan sebuah benda untuk diberikan pada Agni yang intinya untuk memancing Agni. Setelah Zaira menampakkan wajahnya di depan Agni dan berlari menuju road driver, sontak Agni langsung mengejarnya hingga dipertemukan oleh road driver.
Setelah bertemu dengan Rudrever, maka bisa dipastikan akan terjadi sebuah pertarungan antara Agni dan Rudrever. Dalam pertarungan itu terlihat Agni benar-benar terlihat kewalahan melawannya. Agni yang sempat diseret ke atas gedung dengan menggunakan tali, namun dengan kebijakan oleh sutradara, maka Agni berhasil mengembalikan keadaan. Sempat kembali terjadi pertarungan sengit, namun pada akhirnya Rudrever harus tewas oleh tusukan besi tepat di lehernya. Setelah berhasil membunuh Rudrever, Agni kembali menemui ayah angkatnya yang ternyata semua skenario ini telah disusun oleh ayah angkatnya agar mereka saling membunuh. Tanpa berpanjang lebar, Agni langsung menembak ayah angkatnya saat itu juga. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kalau mau jangan sama agen khusus ya, karena jadinya ya begini nih ya. Nah, mungkin itu aja, salam dari saya akhiri, sampai jumpa.